apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria tenggelam di Sungai Musi, seberang Ulu 2 Palembang. Korban terseret derasnya arus sungai saat akan mengambil drum. 18 puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan diusulkan berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Rencana kenaikan BBM bersubsidi memicu antrian pengendara di sejumlah SPBU di Kota Palembang. Kita ke informasi yang pertama. Setelah 2 jam melakukan pencarian, jenazah pria yang dilaporkan tenggelam ditemukan tim SAR gabungan mengapung di sebuah dermaga. Usai dievakuasi, jenazah dibawa polisi ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian korban tenggelam atas nama Kurniawansyah pada Selasa pagi. Pencarian dilakukan dengan menyisir perairan Sungai Musi Palembang. Namun karena kondisi hujan sempat menjadi kendala petugas saat melakukan pencarian. Upaya petugas pun akhirnya membuahkan hasil setelah melakukan pencarian selama hampir 2 jam. Jenazah korban ditemukan mengapung di sebuah dermaga kawasan Pelaju Palembang. Menurut petugas, kondisi tubuh korban sebagian telah membengkak dan mengeluarkan aroma menyengat. Anggota kita menggunakan SAR sama dengan air mabes dan SAR serta angkatan laut. Jadi sewaktu mengadakan patroli ditemukan mayat tersebut yang tenggelam di dermaga Peri Pusri ya, Tong Pusri. Sekitar pukul 7.55 dan langsung kita angkat evakuasi bersama-sama itu di dermaga Membaru, dan selanjutnya kita evakuasi melalui tim Inafis dari Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk tindak lanjutnya. Dari ciri-ciri yang ada di tubuh jenazah, pihak keluarga meyakini jenazah yang ditemukan tim SAR adalah Kurniawansyah. Dia bisa berenang apa gimana? Bisa berenang, Pak. Bisa berenang? Iya, bisa berenang. Iya. Jadi sempat dilakukan pencarian ya? Sempat dilakukan pencarian. Nah, ini dapat kabar di mana gitu ditemukan ini? Di Gang Sipu. Sudah dapat kabar ditemukan? Sudah dapat kabar di Gang Sipu. Udah berapa hari nih? Kita. Setelah ya? Rencananya ini mau dibawa ke rumah duka atau gimana langsung? Ke Bayangkara lalu, ke rumah duka ya. Peristiwa naas bermula saat korban hendak mengambil sebuah drum yang hanyut terbawa arus Sungai Musi pada Senin pagi. Namun setelah ditunggu berjam-jam, korban tak muncul ke permukaan dan dinyatakan hilang. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang untuk dilakukan visum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebelumnya, tenggelamnya pria warga seberang Ulu 2 Palembang sempat menghebohkan warga sekitar. Diduga ia tenggelam karena tidak kuat melawan derasnya aliran sungai. Kabar tenggelamnya Kurniawansyah sempat menghebohkan warga Tangga Takat, seberang Ulu 2 Palembang pada Senin sore. Tubuh pria berusia 40 tahun itu terseret oleh derasnya arus Sungai Musi. Meski warga telah mencarinya sepanjang aliran sungai, namun keberadaan korban tidak juga ditemukan. Peristiwa naas ini bermula saat korban melihat sebuah drum terseret arus Sungai Musi. Korban yang saat itu berada di atas dermaga tiba-tiba langsung membuka baju dan terjun ke sungai. Buka baju, turun, dikejarnya oleh truk itu. Nah, aku manggil kawan aku ke depan, pas disusul lagi, satu lagi dia bilang. Satu lagi ya? Yo. Sekitar jam berapa itu Kak? Setengah 4. Jam setengah 4 ya? Dia itu ngapa Kak? Ngambil drum itu ngapa? Ngambil. Jarak dari dermaga itu ke apa? Drum itu berapa meter lah? Sekitar berapa meter lah dia berenang? 10 meter lah, bas bambu. 10 meteran ya? Kakak tadi posisi di mana Kak? Posisi aku tuh di dermaga, pas dia turun, aku manggil kawan aku langsung berenang di tengah. Sementara pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR dibantu warga di sepanjang aliran Sungai Musi Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ini ya Bu ya, apa namanya?
Kita beralih ke informasi lainnya, jajaran Polres Ogan Komering Ilir menangkap 3 pelaku judi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Praktek judi yang dilakukan para tersangka sudah sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 3 bandar judi digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ilir. Mereka adalah MZen, Samuin, dan Randy Samosir. Polisi meringkus ketiganya di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu di Desa Bungin Tinggi, Desa Pematang Buluran, dan Desa Bumiarjo. Adapun praktek judi yang mereka lakukan berupa judi sabung ayam untuk tersangka MZen dan judi rolet untuk tersangka Samuin. Sedangkan tersangka Randy Samosir merupakan bandar judi togel daring di wilayah Lempuing dan sekitarnya. Menurut polisi, salah satu pelaku merupakan DPO yang sempat kabur karena keluarganya melakukan perlawanan saat polisi melakukan penangkapan pada awal bulan Agustus lalu. Saat ditangkap, keluarganya melakukan perlawanan sehingga yang bersangkutan melepaskan diri. Namun setelah hampir sebulan menjadi daftar pencarian kita, akhirnya kita dapatkan juga orang yang bersangkutan. Kemudian untuk modusnya 3 orang ini beda-beda. Ada yang sabung ayam, kemudian togel melalui online, kemudian ada juga dengan roulette, judi roulette. Dari bisnis haram ini, para pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 20 hingga 30% dari omset pendapatannya. Polisi saat ini telah menyita barang bukti semua peralatan judi yang dipergunakan para pelaku. Atas perbuatannya, ketiga tersangka pun kini harus mendekam di tahanan Mapolres Ogan Komering Ilir. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. 18 puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan diusulkan berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Perubahan status bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu akan mengusulkan perubahan status terhadap 18 puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ke-18 puskesmas akan ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Hal ini dikarenakan ke-8 puskesmas tersebut telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan status baru nanti, puskesmas akan lebih kreatif dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Sebab pengelolaan keuangan akan dilakukan secara mandiri sehingga sarana prasarana yang dibutuhkan dapat ditentukan sendiri. Meski demikian, pemerintah akan tetap memberikan anggaran kepada puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah. Seluruh puskesmas sekarang sudah terakreditasi, 18 puskesmas sudah terakreditasi. Jadi rencana ke depan kita rencanakan untuk BLUD. Setiap puskesmas BLUD. Jadi secara pengelolaan keuangan itu dikelola sendiri. Ya, terutama pembiayaan penganggaran. Dari Pemkab masih tetap penganggaran dan lagi dari puskesmas sendiri dia bisa eksplor. Contoh, mulai dari lahan parkir, dia bisa parkirnya itu masuk dalam. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu mentargetkan status Badan Layanan Umum Daerah ini akan segera direalisasikan pada tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, puskesmas akan lebih fleksibel mengembangkan beberapa program sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Mengingat puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di tanah air. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.